Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosifa, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan sistem pengawasan perbankan syariah. Seperti gambaran umum dasar dan prinsip pengawasan perbankan syariah, prinsip dan metode dalam pengawasan bank, tahap pengawasan bank dengan prinsip kehati-hatian. Mungkin kata pengawasan sudah tidak asing lagi di telinga kita. Seperti halnya perbankan syariah, butuh sekali terhadap suatu pengawasan. Nah, pengawasan perbankan syariah sendiri adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mengetahui sejauh mana mekanisme atau pelaksanaan bank syariah sudah sesuai dengan syariah atau belum. Seperti halnya yang lain, pemerintah adalah suatu aspek fundamental yang menjadi suatu pengawas dalam perbankan syariah, di mana pemerintah mempunyai kepentingan tanggung jawab dalam bidang moral dan sosial. Dalam perbankan syariah sendiri, pemerintah membentuk suatu lembaga pengawasan untuk bank yang disebut dengan otoritas pengawasan bank. Otoritas pengawasan bank itu sendiri dibagi menjadi dua lokasi, yaitu bank sentral, di mana bank sentral tersebut yaitu Bank Indonesia, dan yang kedua lembaga independen yang disebut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mengapa sih perbankan syariah itu perlu adanya otoritas pengawasan bank? Supaya sistem perbankan sendiri menjadi sistem perbankan yang sehat dan aman. Mengapa demikian? Karena perbankan syariah yang sehat dan aman akan mempunyai manfaat yang baik pula, seperti perlindungan kepuasan nasabah bank, menjadikan kondisi dan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat, serta meminimalisir risiko krisis perbankan. Oleh karena itu, pentingnya suatu perbankan syariah mempunyai sistem pengawasan yang baik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang 6 jalur prinsip dan metode dasar dalam pengawasan bank. Yang pertama yaitu pengaturan atau regulasi. Nah, metode pengawasan regulasi ini misalnya seperti perizinan terhadap berdirinya suatu bank atau perizinan terhadap suatu usaha. Yang kedua yaitu metode pengawasan secara tidak langsung. Nah, misalnya seperti pengawasan dalam hal klasifikasi penyimpangan, pengawasan dalam hal kepatuhan, maupun pengawasan dalam menganalisis jenis laporan. Metode pengawasan selanjutnya yaitu pengawasan secara langsung, di mana pengawasan ingin meyakinkan kondisi secara langsung berdasarkan dokumen-dokumen yang dipelihara oleh suatu bank, sekaligus ingin menguji kebenaran dan konsisten laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawasan bank. Metode dan prinsip selanjutnya yaitu kontak dan komunikasi teratur dengan bank, tidak remedial atau penerapan sanksi, serta kerjasama dengan otoritas pengawasan bank negara lain. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang pengawasan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian atau prudent banking supervision. Kata prudent sendiri dalam harfiah bahasa Indonesia berarti bijaksana. Akan tetapi dalam istilah perbankan syariah, prudent yang berarti asas kehati-hatian. Dari situ muncullah di Indonesia pengawasan perbankan syariah berdasarkan asas kehati-hatian. Nah, prudent sendiri merupakan sikap atau teknis dalam manajemen risiko yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat merugikan, yang bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan. Nah, dasar pertimbangan adanya asas kehati-hatian ini yaitu adanya asas perbankan yang sehat dan asas pengkreditan yang sehat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.